Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, dalam masa biasa yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, bukalah kiranya telinga kami terhadap sabdamu, dan siapkanlah hati kami agar sanggup melaksanakan sabdamu itu menurut teladan Yesus Kristus Putramu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar kisah tentang sosok Yesus yang meninggalkan daerah Tirus, melewati Sidon, menuju daerah Galilea melalui daerah Dekapolis. Ia melakukan perjalanan sejauh kurang lebih 36 km dan dari Tirus ke Sidon. Kemudian dari Sidon ia melakukan perjalanan lagi sejauh 79 km ke Danau Galilea melewati daerah Dekapolis. Dalam perjalanan ini Yesus melakukan tanda-tanda untuk menyelamatkan manusia. Salah satunya, Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Kisah penyembuhan orang tuli dan gagap ini memang sangat unik. Ia diantar oleh orang-orang tanpa nama yang percaya bahwa Yesus pasti dapat menyembuhkan orang tuli dan gagap itu dengan cara meletakkan tangan. Yesus memisahkan orang tuli dan gagap itu dari orang lain. Ia memasukkan jarinya ke dalam telinga orang itu, meludah dan meraba lidah orang itu. Yesus lalu menengadah ke langit dan berkata, "Efata," yang berarti terbukalah. Perkataan Yesus ini memiliki daya penyembuh. Orang tuli dan gagap itu sembuh seketika. Penyembuhan ajaib ini turut memviralkan Yesus saat itu. Perasaan takjub terungkap dalam peristiwa ini. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup manusia selalu berada pada dua kutub, yaitu kebaikan dan kejahatan. Namun kita harus tetap percaya pada rencana dan kehendak Tuhan, yakni kebaikan manusia. Ia menjadikan segalanya baik adanya dan menjadikan manusia sebagai rekan sekerjanya untuk mewartakan Injil dalam kehidupan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dosa diawali oleh keinginan manusia untuk hidup mandiri, menentukan langkah hidupnya sendiri dan lepas dari tangan Tuhan. Iblis tahu kecenderungan manusia ini. Karena itu, dia berhasil membujuk manusia. Ketika manusia jatuh dalam bujukannya, maka manusia akhirnya akan masuk dalam rangkulan dan penguasaan setan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sampai sekarang, kerap kita mengalami dalam hidup kita berada pada dua persimpangan antara mengikuti jalan kegelapan iblis atau mengikuti jalan terang, yaitu Tuhan. Tetapi terkadang kita enggan menerima dan membiarkan Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Kita lebih suka untuk menikmati hidup gemerlap yang ditawarkan oleh duniawi, oleh kuasa kegelapan, yang pada akhirnya akan membawa kita kepada jurang kebinasaan. Karena kita lebih cenderung untuk mengikuti berbagai macam tawaran-tawaran dunia, akhirnya kita mengalami itu kebisuan dan gagap rohani. Hidup rohani kita menjadi tuli dan gagap dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bersembunyi dari Tuhan agar dapat melakukan segalanya sesuai dengan kehendak kita sendiri. Kita enggan mengubah sikap buruk kita terhadap sesama. Karena itu, kalau kita sungguh sadar bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang mau kembali ke jalan yang benar, maka kita harus sadar bahwa Yesus datang agar kita menjadi sembuh dan berubah. Yesus datang untuk mengubah, membuka mata, telinga, dan lidah kita, agar kita dapat melihat dan mendengarkan Tuhan, agar kita dapat memuji kebesarannya. Yesus datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Maka kisah penyembuhan seorang tuli dan gagap dalam Injil hari ini yang kita dengar juga memberikan pesan bagi kita, bahwasanya kita perlu selalu terbuka untuk mendengarkan perintah Tuhan melalui firman-Nya.
dan lantang bersaksi tentang kebaikan Tuhan bagi dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita terus membiarkan hidup kita, diri kita, mata kita, hati kita dikuasai oleh Yesus. Kita membiarkan seluruh kehidupan kita dibimbing, dituntun, dan diterangi oleh Roh Allah, agar kita semakin dimampukan untuk melihat betapa dalamnya cinta Tuhan kepada kita. Dan cinta Tuhan itu akhirnya dapat kita bagikan melalui kesaksian hidup kita kepada sesama yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.